Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7, di mana kali ini, pada malam hari ini kami akan mempresentasikan diskusi kami dan juga hasil dari tugas proyek Pancasila kami mengenai perilaku seksual menyimpang. Di mana di kelompok 7 ini beranggotakan ada Fatma Aila Nazmi dari Fisika 24, ada Fikri Irbaputra dari Psikologi 24, dan ada Maiska Safina, yaitu saya sendiri dari Biologi 24. Nah, untuk materi pertama mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan kami dari kelompok 7 kepada Fatma Aila, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang perilaku seksual menyimpang. Perilaku seksual menyimpang di kalangan remaja dan dewasa, muda, termasuk mahasiswa menjadi isu yang sangat penting yang perlu dikaji di lingkungan perguruan tinggi seperti Universitas Andalas. Mahasiswa menghadapi berbagai pengaruh sosial, budaya, dan digital yang dapat membentuk pandangan dan perilaku seksual menyimpang mereka. Pada fase transisi menuju kedewasaan ini, perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma masyarakat seperti pelecehan seksual atau di luar nikah dapat berdampak negatif pada individu dan lingkungan kampus. Oke, next. Tujuan kami dalam eh, Tujuan kami dalam proyek ini itu adalah penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat tentang perilaku seksual menyimpang di kalangan Universitas Andalas terhadap perilaku seksual menyimpang. Dengan beragam latar belakang budaya dan agama, mahasiswa memiliki perspektif yang berbeda terkait isu tersebut. Ini hasilnya diharapkan dapat membantu merancang program edukasi seksual yang lebih efektif dan mendukung regulasi kampus dalam mencegah perilaku seksual menyimpang serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat di perguruan tinggi. Oke, next. Oke, definisi dari perilaku seksual menyimpang itu adalah tindakan atau perilaku seksual menyimpang yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau norma agama. Contohnya pedofilia, voyeurisme, dan lain-lain. Di sini juga perilaku seksual menyimpang adalah aktivitas atau tingkah laku seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak wajar, tidak sesuai dengan norma, atau melanggar aturan hukum dan sosial yang berlaku. Perilaku ini melibatkan gairah seksual yang intens dan tidak normal terhadap objek, aktivitas, atau situasi yang umumnya tidak menimbulkan gairah seksual pada orang lain. Penyimpangan seksual ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti homoseksualitas, sadomasochisme, atau sadisme dan masochisme, fetisisme, incest, nekrofilia, pedofilia, dan lain-lain. Beberapa perilaku ini juga dapat menimbulkan dampak negatif serius bagi perilaku maupun lingkungan sosialnya, terutama jika melibatkan kekerasan atau tanpa persetujuan pasangan. Jadi, kesimpulannya adalah secara singkat, perilaku seksual menyimpang ini adalah perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, dan hukum, serta dapat menimbulkan gangguan psikologis dan sosial bagi pelakunya maupun orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia tadi penjelasan materi mengenai latar belakang, definisi, dan juga pembahasan apa pengenalan materi, apa pengenalan kenapa penelitian ini dibahas oleh Kak Aila tadi. Selanjutnya mengenai kenapa sih kita harus membahas masalah ini gitu. Nah, ini akan dibantu dijelaskan oleh rekan kita berikutnya kepada Fikri, disilakan. Nah, selanjutnya ada pembahasan kenapa kita harus membahas masalah ini. Alasannya adalah karena topik penyimpangan seksual penting dibahas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengurangi stigma dan mencegah dampak negatif seperti trauma atau masalah sosial. Edukasi ini juga mendorong penanganan yang tepat, seperti terapi dan dukungan medis.
guna membantu individu menjalani kehidupan yang lebih sehat. Faktor penyebab perilaku seksual menyimpang adalah yang pertama itu ada faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Keterkaitannya topik ini dengan Pancasila adalah karena hal-hal tersebut merupakan pelanggaran Pancasila, khususnya di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita tahu di setiap agama yang diajarkan tidak ada yang mengajarkan bahwa perilaku seksual menyimpang adalah perilaku yang baik, karena hal tersebut menjadi pelanggaran sila Pancasila. Yang selanjutnya ada dampak penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dapat menyebabkan dampak psikologis seperti rasa bersalah, depresi, dan kecemasan, serta dampak sosial berupa kesulitan dalam menjalin hubungan dan isolasi. Selain itu, perilaku ini dapat melanggar hukum, mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Di masyarakat, penyimpangan seksual juga dapat menimbulkan trauma pada korban dan merusak keharmonisan sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya, dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, nah berikut ada cara penanganan yang dapat kita lakukan untuk menghindari dari yang namanya perilaku penyimpangan seksual ini. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, itu cara penanganan yang dapat kita lakukan. Penanganan penyimpangan seksual ini melibatkan berupa terapi psikologis seperti konseling dan terapi kognitif perilaku, serta pengobatan untuk mengurangi dorongan seksual. Dan dukungan sosial melalui edukasi dan juga kampanye ini penting untuk mencegah dan membantu pemulihan individu. Next. Nah, selanjutnya, dari semua yang telah dijelaskan tadi, dapat kita rangkum bahwasannya perilaku seksual menyimpang merupakan tindakan sesuai dengan norma agama, moral, sosial, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Nah, jenis-jenis perilaku ini seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, incest, ekshibionisme, dan seks bebas tanpa tanggung jawab, tidak hanya merusak martabat pelaku dan juga korban, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban sosial dan nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku menyimpang ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan moral, pengaruh negatif media, lalu juga krisis dalam identitas, serta lemahnya pengawasan lingkungan sosial. Nah, mungkin itu dia serangkaian dari penjelasan materi dan juga pembahasan mengenai proyek Pancasila kami mengenai penyimpangan seksual dan juga di kalangan Universitas Andalas. Nah, sekian presentasi dari kami dari kelompok 7, pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya moderator, pamit undur diri juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.